An Abi Jarin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum latarji'una ilallahi bisai'in afdala mimma kharaja minhu, yakni Al-Qur'an. Dari Abu Jar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada yang lebih utama bagi kalian untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah melainkan dengan sesuatu yang keluar darinya, yakni Al-Quran. Hadis riwayat Hakim. Banyak hadis yang menekan bahwa tidak ada satupun cara yang lebih utama yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah selain Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihi berkata, saya telah bermimpi seolah-olah saya melihat Allah dalam mimpi itu. Lalu saya bertanya kepadanya, apakah yang terbaik untuk menghampirinya? Allah menjawab, wahai Ahmad, adalah melalui kalamku Al-Quran. Saya bertanya, apakah membacanya dengan pemahaman ataukah membaca tanpa memahami maksudnya? Allah menjawab, baik paham atau tidak paham maksudnya, keduanya adalah cara untuk mendekatiku. Hadis ini dengan jelas menyebutkan bahwa membaca Al-Quran adalah cara yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun telah diterangkan oleh Maulana Syekh Abdul Aziz Dehlawi narallahu marqadahu di dalam tafsirnya. Dari penafsirannya beliau menyimpulkan bahwa pokok utama dari sulukilah menempuh suatu jalan kesupian untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang juga dikenal dengan martabat ihsan atau istilah dari sifat merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir di dalam hati, dapat dicapai melalui 3 cara. Yang pertama adalah tasawur, dalam istilah syariat dikenal dengan tafakur, dan dalam istilah kesufian dikenal dengan muraqabah. Yang kedua, zikir lisani atau mengingat Allah dengan perkataan untuk memujinya sambil berpikir berulang-ulang. Yang ketiga adalah tilawah atau membaca Al-Quran. Cara yang pertama sebenarnya adalah zikir kolbi atau zikir dengan hati. Pada dasarnya zikir dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, zikir secara umum baik dengan lisan atau dengan hati. Yang kedua, zikir dengan tilawah Al-Quran. Yang dimaksud zikir di sini menumpukan ingatan hanya kepada Allah dengan mengulang-ulang kalimat yang ada hubungannya dengan Allah yang Maha Suci, sehingga menghasilkan mudrikah, yaitu ketawajuhan kepada Zat yang Maha Kuasa. Juga menimbulkan perasaan bahwa yang diingat itu berada di hadapan kita. Keadaan seperti ini jika terus-menerus dapat menghasilkan ma'iyah atau kebersamaan, seperti yang diterangkan dalam hadis berikut. Hambaku yang senantiasa mendekati aku dengan ibadah-ibadah nafil atau sunat sehingga aku mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang dengannya ia mendengar, aku menjadi matanya yang dengannya ia melihat, aku menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, dan aku menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Apabila seorang hamba banyak beribadah dan menjadi orang yang dekat kepada Allah, maka Allah menjadi penjaga bagi seluruh anggota tubuhnya, matanya, telinganya, dan yang lainnya. Semuanya akan tunduk mengikuti keinginan Allah Ta'ala. Di dalam hadis disebutkan bahwa yang diperbanyak adalah ibadah-ibadah nafil. Dikatakan demikian karena ibadah fardu adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan harus terus-menerus dikerjakan serta tidak boleh ditambah-tambah. Karena itu sangat penting bagi kita untuk memperbanyak ibadah nafil, karena apabila ibadah fardu ditambah dengan ibadah nafil akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Akan tetapi cara takarub atau pendekatan seperti ini hanya ditujukan untuk mendekati Zat yang Maha Suci
dan pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bisa diterapkan pada manusia karena tidak mungkin mendapatkan kasih sayang seseorang hanya dengan mengingat dan menyebut namanya berkali-kali. Cara taqarrub seperti ini dapat ditujukan kepada Allah karena dua sebab. Yang pertama, Allah Maha mengetahui, dengan demikian Dia memahami zikir dari orang yang berzikir, baik dengan lidahnya atau dengan hatinya, tidak dibatasi oleh bahasa, waktu, dan tempat. Yang kedua, Allah Maha berkuasa dalam memahami dan memenuhi keinginan orang-orang yang mengingatinya, yang dinamakan dunu atau pendekatan, tadali mendekati, nujul turun, dan qurb penghampiran. Sedangkan sifat-sifat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi di bawah ini dapat memperkuat pernyataan ini. Man taqarraba ilayya zibron tafarrabtu ilaihi zira'a. Barang siapa mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Hal ini hanyalah sebagai perumpamaan, karena sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Agung adalah Maha Kuasa daripada hanya sekedar berjalan atau berlari. Hal ini bermaksud bahwa kesungguhan Allah untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang selalu mengingat dan mencarinya adalah melebihi keinginan dan usaha mereka. Mereka layak menerima kasih sayang Allah karena keteguhan hati mereka yang mengingat Allah terus-menerus dapat mendatangkan hasil berupa nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran seluruhnya adalah zikir kepada Allah, karena tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran yang tidak ada hubungannya dengan zikir dan perhatian kepada Allah.